BEMSI, MAKI, dan PKS kompak tuntut Jokowi angkat pejatan KPK. Ada apa? Ditulis oleh Niha Alif di steward.com. Pertengahan September ini kita dikejutkan dengan berita adanya kantor tandingan dari para pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK. Entah memang urat malunya sudah putus atau bagaimana, sehingga mereka terus mengemis diangkat meski sudah mau dibuang. Padahal dulu geng novel yang paling terdepan mengkritik Jokowi. Mulai dari tuduhan tidak becus menuntaskan kasus penyiraman air keras, mengubah undang-undang KPK hingga pengangkatan Firly Bahuri. Di mata novel dan kawan-kawan tidak ada yang baik dari seorang Jokowi. Lantas, mengapa kini mereka kelajatan dan terus menuntut belas kasih Jokowi? Adakah sesuatu yang ingin ditutup-tutupi? Dari menekan dewas KPK, memframing busuk lewat media Tempo, dan IJW hingga mendesak agar Firly dipecat sudah dilakukan. Hasilnya seperti yang kita duga, nihil. Hingga akhirnya pengerahan massa ke jalan menjadi jalan satu-satunya. Mulai dari BEMSI, PKS, dan MAKI, mulai bersuara lantang jelang pemberhentian novel dan kawan-kawan. Seperti dilansir dari suara.com, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia bersama Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera bersikap dan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN. Kami Aliansi BEM seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam tercatat sejak hari ini, 23 September 2021. Isi keterangan surat yang diterima pada Kamis, 23 September 2021. Jika Bapak masih saja diam tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan, sambungnya. Serupa dengan BEMSI, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera bertindak untuk menyelamatkan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan didepak pada 30 September nanti. 57 pegawai KPK itu akan didepak karena dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan saat proses alih status menjadi ASN. Ingat bahwa memang ini tugasnya beliau atau Jokowi, wewenang beliau, moral delegasinya beliau, satu-satunya itu, tidak ada cara lain, demonstrasi pun tidak ada gunanya. Jadi proses hukum pun tidak ada gunanya, jadi harus keputusan Presiden, kata Boyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 21 September 2021. Boyamin pun menyinggung sikap Jokowi yang cepat merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Suroto, seorang peternak ayam petelur asal Blitar, yang mengeluhkan harga pakan ternaknya. Pasca peristiwa itu, Jokowi langsung mengundangnya ke Istana Negara untuk mendengarkan aspirasinya. Loh ini kan, telur ayam yang di Blitar saja diurusi, atau Halilintar saja diurusi berkaitan dengan musik diundang ke istana. Nah ini sama-sama pentingnya. Gak usah ngomong gak penting lah ya, telur penting juga, maka Presiden juga harus urusi TWK, ungkapnya. Terakhir ada kader PKS yang juga satu suara dengan MAKI dan BEMSI, Mardani Alisera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, menyindir peran Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan masalah pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Ia mengaku miris melihat peran Jokowi kekinian. Sebelumnya, Jokowi sempat menanggapi soal kisru pemecatan 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK KPK. Jokowi menyebut tidak ingin semuanya dibebankan kepada seorang presiden. Miris. Padahal Undang-Undang KPK yang baru menyebut lembaga ini di rumpun eksekutif, kata Mardani kepada wartawan pada Selasa 21 September 2021. Ia menilai kemungkinan Jokowi melakukan pembiaran lantaran tidak mampu menuntaskan masalah tersebut. Selain itu, kata dia, ada kemungkinan juga Jokowi tidak ingin melakukan penyelesaiannya sendiri. Hampir bertepatan dengan pernyataan 3 geng pembuat onar ini, ternyata ada berita mengenai pemanggilan Anies oleh KPK. Seperti pemberitaan Tempo Selasa lalu, Anies Baswedan mendatangi KPK terkait kasus korupsi di salah satu proyek unggulannya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan atau PD Saranajaya, Yori C. Pinantoan, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Anjar Rontowene, dan Rudi Hartono. Ini makanya para kroni novel dan Anies terus-menerus bersuara keras ingin novel CS dipertahankan, karena bisa jadi Anies yang awalnya dipanggil sebagai saksi akan berubah jadi tersangka suatu ketika. Maka sebelum itu terjadi, Jokowi didesak mengangkat novel CS kembali ke KPK. Tapi sekuat apapun mereka berteriak, kalau sudah jalannya Anies nyungsep lantas mau apa?
Mungkin terplesetnya ia ke got beberapa waktu lalu jadi tanda sial dirinya. Jadi lebih baik waktu saja yang menentukan nasib Anies. Ketimbang membuang tenaga dengan membuat keributan, jangan ganggu Jokowi bekerja. Karena ia pemimpin jujur yang tidak perlu di backup gila-gilaan seperti Anies dan juga Novel. Begitulah. Berpola pikir FPI, Febri dan Novel bikin KPK tandingan. Komisi pinggir kali. Ditulis oleh Manuel di steward.com. Ngeri. Febri Diansyah dan Novel Baswedan ini adalah dua saudara erat yang begitu nggak suka sama pimpinan KPK sekarang ini, yakni Irjen Firly Bahuri. Kalau saya nggak suka sama Firly karena Firly lembek banget sama Anies Baswedan yang diduga terlibat dalam korupsi. Ketidaksukaan itu normal. Tapi kalau Febri Diansyah dan Novel Baswedan sepertinya sangat posesif sama ketua KPK dan pimpinan KPK yang baru ini. Mungkin karena mereka nggak dapat panggung di sana dan ditekan. Karena Firly Bahuri ini adalah sosok yang kelihatannya tegak lurus. Saya nggak tahu apa motivasi Febri Diansyah yang seringkali nyinyirin Firly Bahuri dan juga KPK tanpa puluhan pegawai gagal tes wawasan kebangsaan alias TWK. Orang-orang gagal ini memang merupakan tokoh penting di KPK. Penting dalam diduga melindungi kasus korupsi kakap. Tapi kalau Novel Baswedan gak suka banget sama Firly, kelihatan dari sejarahnya. Secara sejarah, Novel Baswedan itu pernah jadi anggota polisi. Dia ini kompol, jabatannya tinggi. Bahkan dia ini menjadi tim leader dari sekelompok polisi-polisi yang mengusut kasus pencurian sarang burung walet. Dulu di era SBY, Novel Baswedan itu gelarnya kompol. Komandan gitulah levelnya. Kompol ya, jangan pikir yang aneh-aneh. Dia ini diduga menyalahgunakan wewenang sebagai kepala polisi di Polres Bengkulu. Novel Baswedan yang adalah sepupu Anies Baswedan ini bahkan sampai disebut iblis. Irwansyah yang adalah korban penyiksaan Novel Baswedan mengatakan bahwa Novel Baswedan itu iblis. Ngeri banget. Iblis itu kan paling jahat serilem. Bukan lagi dunia loh. Bahkan Irwansyah dan 6 korban penyiksaan lainnya melakukan konferensi pers soal hal ini. Mari kita simak pengakuannya yang saya ambil langsung dari website Benar-Benar dan Bukan Abal-Abal. Kami disiksa dan kemaluan kami disetrum. Ulangi. Kami disiksa dan kemaluan kami disetrum. Kalau saudara tahu, beliau atau Novel itu biadab. Lebih-lebih dari PKI, ujar Irwansyah dengan emosional. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena pendarahan dan tidak ada di BAP dalam pengurusan kasus pencurian sarang burung walet. Ada polisi yang mengaku bahwa Novel meminta bikin keterangan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya. Bahkan di berita lainnya dituliskan bahwa Novel dikenakan pasal penganiayaan dalam melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana karena dia ada di lokasi saat interogasi. Ngeri amat sih. Lalu sekarang dia berubah menjadi orang yang berjenggot dan celananya yang ada di atas mata kaki. Nggak percaya? Silahkan lihat berita ini. Akhirnya di era SBY juga, dia dipindahkan ke KPK dan menjadi bintang di sana. Menjadi superstar, menjadi lembaga super body yang dibuat oleh Ibu Megawati saat ia menjabat menjadi presiden, karena tahu bahwa penggantinya adalah titik-titik. Novel Baswedan di sana merajalela dan membuat banyak sekali ketidakjelasan. Dia puas main-main di KPK. Dia merasa lembaga super body ini adalah tempat paling cocok. Kenapa? Karena dia bahkan bisa membuat narasi-narasi calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Dulu saya sih merasa KPK ini keren, Novel Baswedan ini keren, sampai-sampai dia disiram air keras. Maksud saya mungkin lebih tepatnya ditatasi air keras, karena dampaknya di mata saja. KPK ini saya anggap sebagai lembaga keren dan Novel termasuk Febri ikut di dalamnya. Tapi lama-kelamaan saya menjadi geli sendiri sama KPK. Apalagi saat Novel dan Febri keluar-keluar soal TWK yang sudah benar menyaring para pegawai yang terindikasi tidak punya nilai yang cukup untuk wawasan kebangsaan. Apalagi Novel yang agamis itu datangi PGI untuk klarifikasi kalau dia bukan Taliban. Gue nggak bilang dia Taliban, tapi mungkin pakaiannya saja kali ya. Lalu didukung oleh penciut di Twitter. Febri Diansyah, dia ini orang yang rajin bikin Twitter, membuat narasi KPK dilemahkan. Tunggu, KPK dilemahkan? Salah, justru KPK diperkuat karena Novel dibuang. Lihat saja setelah KPK membuang Novel CS tanpa pesangon, kasus korupsi besar-besar yang selama ini tertutup dibuka lebar-lebar. Novel nggak kebagian di dalamnya. Kejaksaan Agung selama ini yang lebih kelihatan diam, langsung menyerang koruptor busuk. Apakah mungkin karena dilindungi Novel dan teman-temannya? Seperti Novel dukung Anies. KPK lembek di era Novel, banyak main belakang. Tempe kenyang tuh.
Makanya nggak heran kalau sekarang mereka yang dulunya tolak jadi ASN KPK, ditolak lagi ketika sudah ngemis lagi jadi pegawai KPK yang adalah ASN. Sekarang, mereka lagi ngemper tuh di pinggiran KPK. Bikin KPK tandingan, kayak FPI aja. Apa jangan-jangan mereka FPI versi KPK? Bikin gubernur tandingan. Begitulah